Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah kehidupan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja memperingati Santa Marta, Maria, dan Lazarus. 3 orang ini disebut secara khusus oleh penginjil Yohanes, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang sangat unik serta memiliki sumbangsih tersendiri dalam karya pelayanan Yesus. Dalam keluarga kecil ini, kita dapat menemukan etalase hidup orang-orang beriman, bahwa seorang Kristen itu harus mengutamakan Yesus dengan mendengarkan Yesus melebihi keperluan yang lain. Itu dilakukan oleh Maria, sebab Maria telah memilih hal yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta adalah sosok beriman yang meyakini bahwa Yesus dapat melakukan apa saja, karena dari mulutnya kita mendengar ini, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Tentang Lazarus dicatat oleh penginjil Yohanes, dia hadir dan duduk makan bersama Yesus setelah dia dibangkitkan dari mati. Dia adalah saksi bisu yang mewartakan bahwa Yesus adalah kehidupan bagi dirinya. Saudara-saudari terkasih, peristiwa sakitnya Lazarus dan kematiannya di mata seorang Marta adalah sebuah keterlambatan tindakan Yesus, sahabat keluarga mereka. Sekiranya Yesus ada di antara mereka pada saat Lazarus, tentu Yesus akan menyembuhkan Lazarus. Marta tahu dan percaya akan hal itu. Dia juga tahu bahwa Yesus sudah menyembuhkan banyak orang dalam karya pelayanannya. Sedikit bernada protes, Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta percaya bahwa Yesus sanggup membuat saudaranya Lazarus tidak perlu mengalami kematian. Namun itu keinginan seorang Marta, bukan yang menjadi kehendak Yesus. Bukan hanya Marta, saudaranya Maria pun meyakini hal yang sama dan mengatakan persis yang dikatakan oleh Marta. Inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada 2 bersaudara yang sangat kehilangan saudaranya Lazarus. "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Lazarus yang mati itu menjadi bukti akan kuasa Allah dalam diri Yesus yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara-saudari terkasih, firman Yesus yang kita dengar di awal renungan hari ini adalah, "Akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puncak pengalaman iman ketiga bersaudara ini adalah suatu pengalaman yang sangat penting bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Sekalipun baik Marta maupun Maria berkata bahwa sekiranya engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Justru kematian Lazarus itu menjadi puncak pernyataan diri Yesus sebagai Allah. Orang yang sudah 4 hari mati ini, orang yang sudah dianggap berbau itu, bukan penghalang untuk Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, seperti kata Marta. Kepada keluarga yang mencintai Yesus ini dianugerahkan sebuah kejutan iman dan pernyataan kemuliaan Allah. Lazarus yang sudah mati itu keluar dari kuburnya, bukan sebagai mayat, tetapi sebagai saudara mereka yang dikenal semua orang yang menyaksikan mujizat agung itu sebagai pribadi yang bernama Lazarus. Mereka mengadakan pesta dan ucapan syukur untuk peristiwa itu, dan Lazaruslah yang menjadi tokoh sentral tanpa suara hadir dan makan bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita petik dari kehidupan 3 bersaudara di Betania ini? Menurut permenunganku, bahwa mereka ini menjadi gambaran hidup orang beriman yang percaya dan mencintai Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ketiga orang ini diperingati Gereja Kudus dalam liturgi gereja hari ini secara bersama-sama. Inilah contoh keluarga Kristiani yang percaya dan meyakini Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Mereka mendengarkan Yesus bersabda dan menantikan campur tangan Yesus dalam kehidupan mereka. Keluarga ini berharap penuh pada Yesus dan mengandalkan Yesus yang sanggup mengatasi juga apa yang menjadi kecemasan dan ketakutan mereka. Pada saat menulis renungan ini, aku sedang mengalami cobaan yang besar dalam hidupku. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membantu aku memecahkan persoalan hidupku. Entah dengan cara apa dan dibantu oleh siapa. Keluargaku selalu kubangun atas iman dan kepasrahan kepadanya. Kalau Yesus bisa dan berkenan pada keluarga di Betani yang mengandalkan Dia, aku yakin kalau aku mengandalkan Dia, Dia pasti bisa menolong dan menyelamatkan kesulitan keluargaku. Hal yang patut kita petik dari keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini adalah selalu menantikan kehadiran Yesus dalam rumah kita, mendengarkan Dia mendidik kita dengan firman-Nya, dan membiarkan Dia melakukan kehendak-Nya dalam rumah kita. Apakah aku sudah menempatkan Yesus sebagai Allah dalam hidup keluargaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk mengandalkan Yesus dalam melakoni hidup kami sebagai orang beriman. Tambahkanlah iman kami kepada Yesus yang sanggup menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.